Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata praktikum rekayasa komputasional. Oh, jadi di praktikum ini tuh cuma 4 pertemuan satu ujian. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan masih membahas tentang pengenalan Fortran ya. Jadi Fortran itu yang nanti bakal kita pakai. Nah, ini sejarah Fortran. Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Fortran atau yang kepanjangan itu Formula Translator merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level atau yang bahasa yang berorientasi ke masalah tertentu atau problem oriented language. Sebelum ada Fortran, untuk memprogram komputer harus menggunakan bahasa mesin atau bahasa perakit atau bahasa assembly. Lalu pada sekitar tahun 1950, John Backus, ahli di IBM, mulai mengembangkan bahasa tingkat tinggi yang kemudian disebut Fortran. Nah, ini struktur bahasa Fortran. Struktur bahasa Fortran bisa dibagi menjadi 5 bagian kolom, dan tiap baris dalam program dapat berisi satu metakomen yang merupakan compiler direktif, misalnya statement program seperti pada bahasa pemrograman Pascal. Jadi ini metakomen, lalu untuk dua itu komentar. Itu dia di sini menggunakan C kalau di bahasa Fortran. Lalu ketiga itu statement, dan keempat sambungan dari statement baris sebelumnya. Jadi ini contohnya nih. Ini kan statement. Nah, kalau misalnya mau dilanjutin, ini kan dari statement sebelumnya kan label. Nah, ini ada tandanya, sambungan dari statement baris sebelumnya. Nah, untuk aturan penulisan pada Fortran itu pertama, kolom pertama digunakan indikator metakoman atau berkomentar. Untuk metakomen digunakan karakter $. Sedangkan jika beri C atau C kecil berarti baris tersebut merupakan suatu komentar. Lalu kolom 1 sampai 5 digunakan sebagai label statement, kolom 6 digunakan sebagai indikator sambungan dari baris sebelumnya, kolom 7 sampai 72 digunakan sebagai tempat untuk penulisan routine program Fortran. Lalu kolom 73 sampai 80 digunakan untuk sebagai dokumentasi yang sifatnya opsional. Lalu aturan penentuan variabel pada Fortran. Pertama itu maksimumnya memiliki panjang 1320 karakter, tetapi hanya 6 karakter pertama yang signifikan. Kedua, karakter pertama itu harus berupa huruf. Ketiga itu nggak boleh ada spasi. 4, nggak boleh mengandung karakter khusus. Lalu ada catatan, nama variabel tanpa deklarasi, tipe jika diawali huruf I sampai N bertipe integer, selain itu bertipe real. Nah, ini ada tipe data dan operator pada Fortran. Tipe data pada Fortran itu ada integer, real dengan preposisi tunggal maupun ganda, jadi real, real 4, real 8, karakter, n di antara 1 sampai 32.767, dan tipe data logika atau logical. Lalu untuk operator pada Fortran itu ada operator aritmatika, ada tanda bintang, bintang 2, bintang, bagi, tambah, kurang. Lalu untuk hubungan itu ada lebih lebih kecil, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau nggak sesuai indahnya. Dan untuk logika ini seperti pada gerbang logika pada umumnya itu and, or, not, given, and given. Untuk materinya segini aja untuk pertemuan pertama. Kita langsung masuk ke ACT aja. Untuk pengerjaannya kalian bisa pakai compiler online ya, bebas mau pakai compiler online yang mana. Yang penting pakai Fortran yang F95 ya kalau bisa. Lalu untuk di pertemuan kali ini kita akan membuat program yang sederhana, cukup simpel. Jadi kita bakal membuat di sini, kita namain dulu programnya. Misalnya nama filenya tuh instrumen sarama. Lalu kita buat implicit. Yang implicitnya itu non.
Nah, jadi implicit non ini berfungsi agar semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi buat mencegah typo yang bikin program error. Lalu kita deklarasiin misalnya integer itu ada, kita di sini misalnya kita akan buat program kayak ngitung persegi aja kali ya. Kita bakal masukin buat sisinya, luas sama keliling. Jadi di sini kita deklarasiin variabel bertipe bilangan bulat atau integer. Jadi S untuk sisi, L-nya untuk luas, dan K-nya untuk keliling. Kemudian kita bakal K, lalu kita bakal mencetak bintang koma. Nah, kalau di Fortran itu kalau misalnya kalian mau print kan, kalau di Python print tanda kurung. Nah, kalau di Fortran itu cuman print bintang terus masukin sini, kalian masukin nama kalian. Sini saya masukin nama saya. Lalu kita print lagi. Sini kita buat mencetak npm masing-masing ya. Saya masukin npm saya. Kemudian di sini baru kita masuk programnya. Pertama kita minta buat user buat masukin sisi dari perseginya ya. Lalu buat ngebaca yang di input oleh user kita pakai read. Nah, read-nya ini ngebaca yang dimasukin tuh jadi buat masukin ke variabel yang udah kita deklarasikan tadi untuk sisinya. Kemudian lalu buat ngitungnya, kalau L, rumus L itu sisi kali sisi, sedangkan keliling itu rumusnya kalau persegi 4 dikali sisi. Lalu setelah itu kalian tinggal cetak aja, tinggal print hasilnya, luas itu L, lalu untuk keliling itu keliling. Nah, lalu nah untuk di Fortran itu kalian harus nambahin di akhir itu end program dan nama program yang kalian deklarasiin di awal sini. Jadi kan saya misalnya satu udah tinggal gini, lalu kemudian kalian run. Nah, nanti tinggal di sini bakal ada kalian isi misalnya sisinya 7, kalian enter, udah, dan bakal ada hasilnya. Kalau sini 7, luasnya 49 dan kelilingnya 28. Jadi untuk KCT pertemuan pertama ini gini aja, tinggal kalian ketik ulang lalu kalian masukin codingan sama outputnya. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.